Kita sekarang bicara next sense, Seth. Ini minggu-minggu ini Ahok kemarin dipanggil oleh Barreskrim, ya, Seth, dan dikatakan akan masuk gelar perkara nih. Ini apa pesan Ustadz kepada penegak hukum? Karena banyak yang menilai ini tidak objektif penegak hukum. Gitu. Kita lihat, kita saksikan, kita kawal, kita kontrol, ya, ikuti terus, gitu. Ikuti terus, kita kawal terus, bikin panitia khusus yang alhamdulillah sudah ada panitia khusus yang mengawal proses hukum ini. Di persidangan mungkin bisa hadir. Kita tunggu hasilnya. Dan jangan lupa persoalan yang paling besar sebenarnya adalah penegakan keadilan. Kalau tidak tegak, ini akan menghancurkan wibawa pemerintah. Ya. Kemudian akan hadir, kalau sudah tidak ada wibawa, akan hadir dark justice, street justice. Belum apa-apa sudah ada 1 miliar kepala Ahok. Keluar lagi nanti fatwa halal darah Ahok, kan lebih krusial lagi. Maka sebenarnya aparat polisi, hakim, jaksa menegakkan hukum dengan benar itu menyelamatkan Ahok sebenarnya dari masalah yang lebih besar lagi. Kan sekarang sudah terjadi teror sosial buat beliau. Dunia jadi sempit, kemana aja beliau udah ditolak terus. Jadi panjang persoalannya. Jadi sadarilah bahwa hukum itu untuk kebaikan semua, kebaikan Ahok juga, keselamatan Ahok juga. Lebih besar lagi keselamatan bangsa ini. Karena persoalannya nanti akan efeknya akan macam-macam, etnis lah, agama lah. Hanya yang nggak tahu-tahu jadi korban. Tapi Arifin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Kemarin tuh aksi luar biasa, benar-benar lillah. Sampai Allah memperlihatkan lillah, bukan Allah ya, lafadznya kan lillah. Arifin melihat bukan Allah, lillah. Itu lillah yang Arifin lihat. Ada juga gambar-gambar yang lain tuh. Itu untuk membuat buyar gambar Allah itu, padahal lillah. Gambar lillah, dan itu sudah 2 kali muncul juga di Masjid Az-Zikra. Kalau Az-Zikra bukan lillah tapi Allah. Arifin sempat buat di Facebook foto-fotonya itu. Arifin share foto Masjid Az-Zikra Allah. Nah, kalau ini bukan Allah, lillah, 411 lillah. Jadi Allah menjawab, ini aksi ini lillah. Maka jangan dikotori dengan niat selain lillah. Gitu. Lillah. Luar biasa. Semua perbedaan mazhab jadi lebur jadi satu. Habib Umar Al-Hafidh. Majelis Rasulullah biasanya tidak mempersilahkan aksi. Tapi karena ini, wah, Arifin alhamdulillah ikut hadir malam Selasa sampai jam 12:04 bersama Majelis Rasulullah, sampai bersalaman mencium tangan Habib Umar Al-Hafidh sampai beliau pegang dada Arifin. Lihat gambarnya di Facebook tuh. Di belakang Habib Nabil, Masya Allah. Ini kayak luar biasa Allah memberikan hadiah buat Arifin. Apa kata beliau? Pemerintah membolehkan, silahkan. Itu kata Habib Umar ya? Habib Umar, selama aksi itu berakhlak mulia. Garis bawah itu, berakhlak mulia. Makanya yang turun semua orang berakhlak semua. Kiai Sukran Ma'mun, Kiai senior udah 83 tahun umur beliau. Kiai Saifuddin Amsir tertatih-tatih dengan kursi roda. Habib Ali Abdurrahman, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, yang tadinya ada perbedaan pendapat, turun lebur subhanallah. Orang kalau lillah itu bersama udah. Nah, luar biasa gitu. Jadi tidak ada ditunggangi aktor politik ya, Seth? Nggak ada. Kan isunya mengarah ada aktor politik tertentu. Nggak ada. Mungkin pada saat orasi, Ari bisa memahami ini. Saat orasi tampillah tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang memperjuangkan bukan lagi lillah. Ya. Nah, itu yang akhirnya. Jadi betul-betul murni karena kepentingan umat Islam ya? Umat. Kalau bukan karena umat, tidak turun. Ari pengen semuanya damai, semuanya sukses. Apalagi sampai Ahok mendapat hidayah. Wah, itu kegembiraan. Mu'alaf Az-Zikra sudah 651. Kalau Ahok masuk lagi 652. Bisa mungkin, Zat? Insya Allah, nggak ada yang mustahil. Selama ini kan terlihat Ahok sangat kontra dengan umat Islam. Karena Ahok belum kenal Islam. Maka tunjukkan kemudian akhlak buat Ahok. Tunjukkan dong. Ahok sudah minta maaf. Tunjukkan akhlak. Tidak, karena hidayah itu hak Allah. Dulu Arifin punya sahabat Pak Martinus, itu paling benci sama Arifin 6 tahun. Akhirnya menjadi masuk Islam, dan Arifin yang bimbing beliau, Muhammad Yahya. Itu beliau manyun senyum terus.
tegur, selamat pagi Pak, setiap beliau ke gereja pegang Alkitab. Nggak mau jauh sapaan Arifin. Nengok aja nggak mau. 6 tahun. Batu pecah itu bukan karena pukulan 1000 kalinya, tapi karena terus dipukul. Begitulah akhlak. Dan kalau memang aksi damai yang membawa kedamaian, suara damai, ini caci maki sampai presiden pun dicaci. Nggak boleh presiden dicaci. Walaupun bukan pilihan Arifin, Pak Jokowi, tapi hormati beliau presiden kita. Yang kita benci itu kezalimannya Ahok. Ya, bukan Ahoknya sebagai insan ciptaan Allah. Tindakannya. Maka berharap dengan ini Ahok semua kita mengambil pelajaran. Siapapun jangan menistakan keyakinan yang berbeda. Islam itu agama yang paripurna lakum dinukum waliyadin. Menghormati perbedaan keyakinan. Dan sekarang Adi punya saudara nih, punya keluarga yang bukan Muslim. Lah kan istri Arif mantu, dia masuk Islam. Keluarganya, ayahnya masuk Islam. Iya. Omanya masuk Islam, tapi mamanya kan belum. Sepupu adanya kan belum. Iya. Tapi senang ketika kita bertemu. Ya Allah, aku punya keluarga sekarang yang bukan Muslim. Ini saatnya kita tunjukkan akhlak. Senang gitu. Mimpi apa punya keluarga China kan? Bisa jadi masuk Islam juga ya Ustaz ya? Insya Allah nggak ada yang mustahil. Iya. Jangan berlebihan juga membenci Ahok. Iya. Ya, ini Ustaz, selanjutnya Ustaz. Ini lagi polemik juga Ustaz di tengah-tengah umat nih Ustaz, di pemberitaan. Ada transkrip Ahok yang sebenarnya nggak memakai kata pakai, ya, dan mau dibohongi Al-Maidah, tapi sebenarnya ada yang bilang itu memakai kata pakai Al-Maidah. Ini bagaimana Ustaz melihat masalah ini? Arifin tuh nggak ahli bahasa. Arifin tuh awam sekali. Sama seperti orang-orang awam yang turun ke lapangan. Mendengarnya mau pakai nggak pakai, intinya kalimat bohong aja udah. Bohongin. Bohong Qurannya. Kalaupun tidak, ulamanya yang dianggap bohong. Nah. Jadi salah semua. Jadi tetap penodaan. Jadi tidak usah main-main trik kata-kata saja. Sudah diadili dengan baik supaya semuanya selamat. Ya, ini Ustaz, selanjutnya Ustaz, ini mungkin dikit lagi Ustaz. Ini harapan Ustaz terhadap pengadilan yang akan menggelar kasus perkara juga para penegak hukum. Mungkin apa ada pesan Ustaz kepada menegakkan dengan seadil-adilnya, sebenar-benarnya untuk keselamatan negeri ini, terutama untuk keselamatan Ahok sendiri. Jadi harus independen Ustaz ya, tanpa ada. Harus independen. Karena selama ini dibilang Ahok licin, sulit ditembus, ada penguasa yang bermain lagi. Sudah, jangan main fitnah, jangan main isu-isu. Ikuti saja gelar pengadilan, ikuti semuanya proses ini, lihat, dengar, saksikan, nilai. Karena hukum sebenarnya adalah hukum saat di akhirat nanti. Maliki yaumiddin. Tidak ada yang tidak diadili oleh Allah. Hatta hakimnya pun akan diadili. Polisinya, kiainya, ustadznya, arifinnya, semua diadili oleh Allah. Itulah hari keadilan yang sebenarnya. Kalau nih Ustaz, ini kalau Ustaz ya, hasilnya ini tidak memuaskan umat Islam Ustaz. Kan ada kata sabar. Kita tunggu saat pilkada nanti. Gitu Ustaz ya. Tetap sabar itu membawa kemenangan ya ahilillah. Sabar itu akhlak yang paling agung. Itulah akhlak umat Islam. Bisa tolerance kepada pemimpin yang bukan muslim, luar biasa. Sampai masih bisa sabar saat dizalimi, luar biasa. Karena dia beriman pada Allah, dia beriman pada hari akhirat. Ada akhir, ada hari pembalasan. Sip, itu aja. Terima kasih kawan-kawan. Iya, makasih. Ya, demikian pemirsa Salam Channel. Kita sudah tadi wawancara dengan Ustadz Arifin Ilham. Semoga bermanfaat dan tadi pesan-pesannya juga cukup banyak terhadap umat Islam dan mungkin kita bisa menghayati secara seksama. Demikian Salam Channel melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.